Halo pemirsa, kembali bersama saya Studi Biasari dalam iNews Kalimantan Barat. Hari ini kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami, Jakarta. Bantuan untuk para korban banjir di Kabupaten Sekadau tampak berdatangan dari sejumlah pihak. Aplikasi Peduli Lindungi Senin pekan depan akan diberlakukan di sejumlah tempat keramaian di Kalimantan Barat. Dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 Juni Kalimantan Barat meninjau Satuan Angkatan Darat, Laut, dan Udara serta lakukan pengetatan jalur perbatasan guna cegah masuknya varian baru virus COVID-19. Pemirsa, itulah tadi 3 cuplikan dari sejumlah berita yang akan kami sajikan untuk Anda dalam iNews Kalimantan Barat. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, bantuan untuk para korban banjir di Kabupaten Sekadau tampak berdatangan dari sejumlah pihak. Bantuan tersebut kebanyakan berasal dari berbagai elemen yang secara swadaya melakukan donasi serta dari pemerintah baik kabupaten maupun provinsi. Tidak hanya di perkotaan, bantuan untuk para korban banjir di Kabupaten Sekadau mulai difokuskan ke daerah pedalaman dan terpencil. Ada sejumlah desa maupun kecamatan di Kabupaten Sekadau yang diterjang banjir, namun berada jauh dari pusat kota kabupaten. Untuk mendistribusikan bantuan, proses yang dilakukan cukup berat. Petugas harus menggunakan jalur sungai karena jalur darat terisolir akibat rendaman banjir. Salah satu daerah yang cukup terpencil adalah Desa Belitang 1, Kecamatan Belitang. Ratusan kepala keluarga yang tinggal di wilayah itu sudah terisolir karena rendaman banjir lebih dari 3 pekan terakhir. Wakil Bupati Sekadau Subandrio menegaskan penyaluran bantuan untuk korban banjir harus bisa dimanajemen secara baik agar tidak tumpang tindih dan daerah yang belum disalurkan bantuan diharapkan bisa terjamah. Kita ketahui bahwa 2 desa yang memang Terdampak parah banjir, yaitu Belitang 1 dan Belitang 2. Nah, harapan kita adalah di posko ini memiliki data yang akurat terkait warga yang terdampak banjir. Nah, sehingga alokasi bantuan baik dari siapapun ya yang peduli dengan korban banjir ini bisa terarah. Warga kita yang terdampak pada musim saat ini sebanyak 514 kakak, yang mana kerugian warga dalam mata pencahayaan perekonomian masyarakat tidak bisa beraktivitas lagi. Dan juga kami sangat-sangat berterima kasih sekali atas bantuan daripada pemerintah daerah, pimpinan partai dan pemerintah daerah Kabupaten Sekadau, Bapak Bupati. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih. Kecamatan Belitang merupakan salah satu daerah terparah terdampak banjir. Hal ini dikarenakan posisi geografisnya yang berada di muara Sungai Belitang dengan Sungai Kapuas. Dari Sekadau, Kalimantan Barat, Uun Junior, iNews melaporkan. Banjir masih menggenangi Kabupaten Sekadau, bahkan banjir juga melanda jalan nasional dari dan menuju kota Sekadau. Akibatnya arus lalu lintas pun tersendat. Salah satu titik jalan nasional di Kabupaten Sekadau yang terparah direndam banjir adalah Jalan Merdeka Timur atau Jalan Sekadau Sintang, kilometer 1, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir. Ketinggian air di ruas jalan ini mencapai lebih dari 30 cm. Akibat banjir ini, arus lalu lintas tersendat. Kendaraan, khususnya roda 2, banyak yang harus didorong atau menggunakan jasa rakit untuk menyeberangi genangan banjir sepanjang sekitar 200 meter. Untuk mengatur arus lalu lintas, Satlantas Polres Sekadau dibantu tim SAR dari Satbrimob Polda Kalimantan Barat diterjunkan ke lokasi. Polisi juga ikut mendorong kendaraan warga yang mogok saat nekat melintas genangan banjir. Penjagaan arus lalu lintas dari pagi sampai sekarang masih dilaksanakan kegiatan sampai waktu yang ditentukan, sampai arus lalu lintas kembali lancar. Demikian. Untuk kendaraan sementara yang ada gangguan mata trouble untuk kendaraan roda 2 untuk kedalaman air biasanya mati mendadak. Jadi kita lakukan evakuasi dengan melaksanakan bantuan dengan mendorong kendaraan tersebut sampai tempat yang tidak banjir. Ini perkiraan ada 200 meteran lebih,
200 meteran lebih ya? Ya, 200 meteran lebih untuk yang terdampak banjir. Bisa kita lihat arus lalu lintas macet. Selain di Jalan Sekadau Sintang, ruas Jalan Nasional Sekadau Sanggau juga ada yang terendam. Ketinggian air berpeluang meningkat seiring dengan perakiraan BMKG terkait masih tingginya curah hujan di perhuluan Kalimantan Barat dalam kurun waktu beberapa hari ke depan. Dari Sekadau, UN Junior iNews melaporkan. Pembangunan kantor Gubernur Provinsi Kapuas Raya diharapkan mampu mengakomodir dan memudahkan seluruh proses administrasi pemerintahan untuk kepentingan masyarakat. Meski saat ini status Provinsi Kapuas Raya masih dalam pembahasan oleh pemerintah pusat, namun pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah melaksanakan berbagai persiapan untuk pembentukan pemerintahan sementara. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji melaksanakan peninjauan ke lokasi kantor Gubernur Provinsi Kapuas Raya. Di tanah seluas 32 hektar ini nantinya akan dijadikan pusat pemerintahan provinsi termuda di Indonesia. Hingga sekarang tanah ini belum dilakukan pembangunan akibat pandemi COVID-19. Menurut Sutarmiji, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong agar Provinsi Kapuas Raya terbentuk. Selama menunggu keputusan dari Presiden, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus menyiapkan seluruh fasilitas pemerintahan, termasuk juga SDM dan lokasi pemerintahan. Yang jelas lahan untuk kantor Gubernur Kapuas Raya itu sudah siap, 32 hektar sudah disertifikatkan ya. Nah, awalnya kita sudah mau pengerasan, tapi karena COVID kemarin tanahnya kita refokusi ya. Tapi intinya semuanya sebenarnya sudah siap. Nah, begitu negara membuka uang moratorium pemekaran, salah Kapuas Raya pasti tekan. Kalau saya boleh buat SK itu udah saya buat SK-nya, tapi kan harus ke kementerian. Dan kita sudah sampaikan bahwa ini arti pentingnya ya, contoh seperti ini kan penting. Kalau pemekaran kan ya lebih mudah penanganannya, lebih dekat kan koordinasinya. Ya. Sutarmiji menambahkan, untuk saat moratorium pembentukan Provinsi Kapuas Raya sudah dibahas oleh pemerintah pusat. Namun sudah di titik terang, bahkan pemerintah pusat akan memutuskan pembentukan Provinsi Kapuas Raya. Dari Pontianak, Berlian Pasore, iNews melaporkan. Aplikasi Peduli Lindungi akan diberlakukan di sejumlah tempat keramaian di Kalimantan Barat. Informasi akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.